Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Salam Pramuka. Salam, Perkenalkan, nama saya Octavian Rendi Saputra dan ini Kak. Tia Agustina Duyanti. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang patah tulang, anemia, dan TBC atau tuberkulosis. Yang pertama, kita akan membahas tentang patah tulang. Kak Tia, definisi patah tulang itu apa sih? Jadi, patah tulang adalah terputusnya jaringan tulang. Nah, patah tulang sendiri ada jenis-jenisnya loh, Dek. Jenis-jenis patah tulang yaitu patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Patah tulang terbuka adalah bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar. Sedangkan patah tulang tertutup adalah bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar. Kalau gejala dan tanda patah tulangnya itu apa sih Kak? Nah, untuk gejala dan tanda patah tulang sendiri, yang pertama adalah perubahan bentuk tulang, yang kedua, tulang terasa nyeri dan kaku, yang ketiga, terdengar suara berderit pada daerah yang patah, yang keempat, terjadinya pembengkakan, yang kelima, adanya memar, yang keenam, ujung tulang terlihat, dan yang terakhir, adanya gangguan peredaran darah. Misalkan ada yang patah tulang, peralatan pertolongannya itu apa aja sih Kak? Untuk peralatan pertolongan pada patah tulang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu APD atau alat pelindung diri dan alat pertolongan pertama itu sendiri. APD atau alat pelindung diri terdiri dari masker penolong, masker resusitasi, sarung tangan lateks, kacamata pelindung, baju pelindung, dan masih banyak lagi. Nah, untuk alat pertolongan pertama itu sendiri ada penutup luka, pembalut luka, dan pembidaian. Untuk langkah-langkah penanganan pada patah tulang, ada beberapa langkahnya nih Kak. Yang pertama, lakukan penilaian dini. Yang kedua, lakukan pemeriksaan fisik. Yang ketiga, stabilkan bagian yang patah secara manual. Yang keempat, upayakan bagian yang diduga patah dapat dilihat. Yang kelima, atasi pendarahan dan rawat luka bila ada. Yang keenam, siapkan alat-alat seperlunya seperti bidai dan mitela. Yang ketujuh, lakukan pembidaian. Yang kedelapan, kurangi rasa sakit. Dan yang terakhir, baringkan penderita pada posisi yang sakit. Tadi waktu Kak Tia jelasin langkah-langkahnya, kan ada kata pembidaian. Nah, itu apa sih Kak? Nah, bidai adalah alat yang terbuat dari kayu, kawat, anyaman, atau lainnya yang bersifat mudah dibawa. Pemakaian suatu alat bantu untuk menghindari pergerakan, melindungi, dan menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Terus, penggunaan bidai itu gimana sih Kak? Nah, untuk penggunaan bidai itu ada beberapa nih Kak, tergantung patah tulang apa sih yang terjadi. Nah, yang pertama, apabila tempurung pecah, yang digunakan adalah 1 bidai dan 8 mitela. Apabila patah tulang lengan atas, yang digunakan adalah 2 bidai, 2 mitela, dan 1 pengikat. Untuk patah tulang lengan bawah, 2 bidai, 2 mitela, 1 untuk gendongan. Patah tulang lengan atau siku, 2 bidai, 4 mitela, dan untuk patah tulang kering, ada 2 bidai dan 4 mitela yang harus digunakan. Untuk fungsi dan tujuan pembidaian, fungsi pembidaian yaitu mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah. Tujuan pembidaian adalah menghindari cacat tubuh, mengurangi cedera yang baru di sekitar tulang yang patah, mengistirahatkan tulang yang patah, mengurangi rasa nyeri, mengurangi pendarahan, dan mempercepat penyembuhan. Selanjutnya, anemia. Kalian pasti nggak asing kan sama anemia. Bagi yang belum tahu, tenang aja. Kak Tia bakal jelasin apa itu anemia. Ya, jadi untuk anemia adalah suatu keadaan kekurangan kadar hemoglobin dalam darah yang terutama disebabkan oleh kekurangan zat gizi, khususnya zat besi. Kalau faktor penyebab dan gejala anemia itu apa aja sih Kak? Untuk faktor penyebab anemia, yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang kandungan zat besinya sedikit,
sehingga kebutuhan zat besi tidak terpenuhi. Untuk yang kedua, diet ketat. Yang ketiga, setiap hari manusia kehilangan zat besi 0,6 mg yang diekskresi khususnya melalui feses. Nah, yang terakhir nih Kak, remaja putri mengalami haid setiap bulan. Nah, haid itu menyebabkan kehilangan kurang lebih 1,3 mg per hari. Nah, untuk anemia sendiri nih Kak, tadi kan anemia itu terjadi karena kekurangan kadar hemoglobin. Iya. Nah, hemoglobin itu adalah molekul di dalam eritrosit yang bertugas mengangkut oksigen. Kualitas darah dan warna merah pada darah juga ditentukan oleh kadar hemoglobin nih Kak. Nah, kadar hemoglobin normal itu untuk setiap usia dan jenis kelamin itu berbeda-beda. Untuk wanita 12 dan 16 gram per dl, pria 14 per 18 gram per dl, anak 10 sampai 16 gram per dl, bayi baru lahir 12 per 24 gram per dl. Nah, untuk kebutuhan terhadap zat besi 5 sampai 10 mg per hari. Nah, kalau pengobatan dan pencegahan anemia itu gimana sih Kak? Nah, sebelum ke pengobatan dan pencegahan anemia, kita akan bahas dulu tentang tanda-tanda atau gejala anemia nih. Untuk tanda-tanda atau gejala anemia sendiri ada 5. Yang pertama, rasa lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Yang kedua, sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Yang ketiga, mata, bibir, dan kulit telapak tangan menjadi pucat. Yang keempat, konsentrasi berkurang. Dan yang kelima, nafsu makan berkurang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara pengobatan dan bagaimana sih cara mencegah anemia itu. Nah, jadi adik-adik, untuk pengobatan anemia sendiri ada 3 cara nih. Yang pertama, pengobatan kausal. Yang kedua, pemberian preparat. Dan yang ketiga, dengan transfusi darah. Untuk mencegah anemia sendiri juga dapat dilakukan dengan 3 cara nih Kak. Untuk yang pertama, meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi terutama zat besi. Yang kedua, mengonsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin C. Dan yang terakhir, dengan minum TTD. Nah, buat yang belum tahu tentang TTD, TTD itu tablet tambah darah. Jadi biasanya untuk remaja putri yang mengalami haid itu dianjurkan minum TTD supaya tidak mengalami anemia. Yang terakhir tentang TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC atau tuberkulosis itu apa sih Kak? TBC atau tuberkulosis adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menyerang dan merusak jaringan tubuh manusia. Bakteri tersebut dapat ditularkan melalui saluran udara. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bisa juga menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan organ lainnya. Secara umum, TBC sering menyerang kelompok ini nih. Yang pertama, pengidap HIV dan diabetes mellitus atau kencing manis, dan penyakit lain yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, orang yang melakukan kontak dengan pasien TBC. Yang ketiga, orang yang merawat pasien TBC, misalnya dokter atau perawat. Yang keempat, orang yang tinggal atau bekerja satu tempat dengan pasien TBC, misalnya di tempat pengungsian atau klinik. Yang kelima, orang yang tinggal di wilayah yang kondisi kesehatannya buruk. Yang keenam, penggunaan alkohol dan obat terlarang. Yang ketujuh, orang yang bepergian ke tempat di mana TBC merupakan penyakit yang umum menjangkit di daerah berkembang, seperti Amerika Latin, Afrika, Asia, Eropa Timur, dan Rusia. Nah, Kak, kalau tanda-tanda atau gejala TBC itu apa sih Kak? Nah, tanda atau gejala TBC itu bisa berupa batuk yang berlangsung 2 minggu atau lebih, dahak atau batuk darah, sesak nafas, demam atau meriang, berkeringat di malam hari tanpa ada aktivitas fisik, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, selalu merasa lemah dan lelah. Kalau faktor dan obatnya itu apa sih Kak? Nah, faktor-faktor yang riskan
yang berisiko untuk terkena TBC itu adalah apabila sistem kekebalan tubuh melemah akibat beberapa penyakit nih Kak. Yang pertama ada HIV atau AIDS, yang kedua diabetes, yang ketiga penyakit ginjal stadium akhir, yang keempat kanker, yang kelima malnutrisi, yang keenam pengobatan kanker seperti kemoterapi, dan yang terakhir sering mengonsumsi obat-obatan untuk mengobati penyakit autoimun seperti reumatoid, artritis, penyakit Crohn, dan psoriasis. Nah, untuk obat TBC nih Dek, TBC itu dapat diobati dengan mengonsumsi obat-obatan selama 6 bulan atau lebih. Pengobatan TBC yang tepat akan melibatkan 3-4 antibiotik harian. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang patah tulang, anemia, dan TBC. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam!